sahabat onlineku dimanapun kalian berada saat ini. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dilancarkan jalan rezekinya, dilancarkan urusannya, tetap semangat dan tentunya selalu bahagia. Terima kasih sudah mengklik videonya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Divia, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai warung sembako kecil di teras samping rumah. Dan bagi teman-teman yang sudah dengan setia selalu menonton setiap video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan sesegera mungkin tercapai ya. Nah, seperti biasanya sambil menemani aku beraktivitas di warung sembako kecil aku ingin membahas bagaimana sih cara meningkatkan omset di warung sembako kita. Usaha warung sembako sangat banyak diminati karena prospek usaha yang bagus serta perputaran modal usaha yang terbilang cepat. Apalagi sembako merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang harus dipenuhi setiap harinya. Tak heran jika banyak yang bermunculan warung-warung yang berdekatan atau masih satu kompleks. Lalu, bagaimana kita bisa meningkatkan omset penjualan warung kita? Cara meningkatkan omset warung sembako yang pertama ialah mencari supplier termurah. Bagaimana kita memilih supplier yang baik? Di sini ditekankan kalau kita tidak boleh bergantung kepada satu supplier saja. Bisa jadi di supplier A harga kopi lebih murah namun harga minyak justru lebih mahal. Tetapi di supplier B malah terjadi sebaliknya. Hal penting yang kita lakukan ialah memastikan kualitas barang yang kita jajakan itu memiliki kualitas terbaik ya teman-teman. Kalau produknya berupa makanan instan atau cemilan mungkin tidak terlalu rumit. Kita cukup memastikan barang tersebut tidak kadaluarsa ketika sampai ke tangan pelanggan kita. Sementara untuk barang-barang seperti beras, minyak goreng curah, atau air galon isi ulang atau sejenisnya, pastikan kita menyimpan dan menjaga kualitas barang tetap baik. Selanjutnya, cara yang kedua untuk meningkatkan omset warung sembako ialah meningkatkan pelayanan. Hampir di setiap video saya selalu menegaskan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen. Bukan karena konsumen adalah raja, tetapi konsumen adalah media promosi paling efektif bagi bisnis kita. Jika konsumen puas dengan pelayanan kita, bisa jadi dia akan memberitahu ke orang-orang untuk berbelanja di warung kita. Begitupun sebaliknya, sekali saja konsumen merasa kecewa terhadap pelayanan warung kita, maka dia akan memberitahu ke orang-orang kalau pelayanan kita buruk. Jadi, usahakan supaya kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin sehingga omset kita bisa naik. Cara yang ketiga untuk menaikkan omset di warung sembako ialah tentukan kebutuhan pelanggan. Seperti yang kita tahu, kalau warung sembako itu menjual banyak barang kebutuhan pokok, mulai dari cemilan, bumbu dapur, air galon, beras, minyak goreng, hingga gas LPG. Walau begitu, tidak semua barang yang ada di warung akan cepat habis. Hal itu dikarenakan karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk bisa meningkatkan omset dan penjualan, kita harus terlebih dahulu mencari tahu apa-apa sih kebutuhan terbesar yang mereka butuhkan, kemudian maksimalkan. Misalnya saja, jikalau kita membuka warung sembako di kawasan perumahan, maka barang dasar kebutuhan hari-hari seperti bahan makanan, peralatan dapur bisa menjadi barang yang sangat diperlukan dan sangat diminati oleh masyarakat di sekitar. Atau jika kita membuka warung sembako di sekitaran kos-kosan,
maka makanan ringan seperti cemilan, mie instan mungkin lebih dibutuhkan di sana. Cari tahu produk yang paling laris dan paling cepat terjual di warung kita, tentunya akan menandakan barang tersebut menjadi kebutuhan terbesar di daerah warung sembako kita. Namun, jangan terpaku pada satu jenis barang dan jangan pula terlalu banyak menyetoknya, karena hal tersebut bisa menjadi sia-sia dan malah akan menghabiskan modal. Cukup memilih 3-4 jenis barang terlaris untuk jadi pelengkap stoknya. Cara meningkatkan omset warung sembako yang berikutnya ialah harga dan promosi. Jangan lupa teman-teman, bahwasannya orang-orang sangat menyukai yang namanya potongan harga atau promosi. Apalagi emak-emak tuh, harga selisih 100 perak aja pasti dikejar-kejar. Makanya jangan lupa untuk selalu memberikan promo tertentu untuk menarik minat pelanggan, dan juga bisa mengatur bagaimana harga bisa disukai banyak orang tetapi kita tetap untung. Contohnya ialah barang yang harga 3.500 per piece kita bisa jual dengan harga 10.003. Teknik promosi sederhana ini bisa meningkatkan omset warung sembako kita, sekaligus riset untuk mengetahui kebutuhan pelanggan yang sudah disebutkan di awal tadi. Cara meningkatkan omset di warung sembako kita yang terakhir ialah delivery order. Jika kita ingin meningkatkan omset di warung kita, maka jangan ragu untuk menggunakan sistem ini. Karena di daerah saya ya teman-teman, hampir semua warung sudah menerapkan sistem ini. Di warung sembako saya saja saya sudah menerapkan ini ya teman-teman, untuk wilayah seputaran kompleks dan seputaran perumahan saya sudah menerapkan sistem delivery order. Bagaimana mereka memesannya? Yaitu by WA. Dan bagaimana saya mengirimnya? Yaitu sore ketika suami saya sudah pulang kerja. Dengan semakin luas pasaran dan melalui layanan delivery order ini, tentu saja akan berpengaruh pada peningkatan omset warung sembako kita. Oke teman-teman, meningkatkan omset warung sembako dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang saya sebutkan tadi ya. Namun pada intinya cara atau strategi tersebut haruslah dilakukan dengan disiplin dan konsisten, walaupun pada awalnya agak sedikit ribet. Namun saya yakin jika dilakukan dengan konsisten, tujuan kita untuk meningkatkan omset warung sembako akan segera tercapai. Sampai di sini dulu video dari saya. Dadah.